organisasi ini itu untuk menampung aspirasi siswa dan untuk melatih skill menulis esai. Nah, jadi kalau kita tahu kan SMA dan MAN itu mungkin sama-sama negeri, tetapi di MAN itu memfokuskan juga kepada siswa. Yes, life balance jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Kembali lagi di Majotal bersama aku Kamila Larasati dan aku Harshal Miranisa yang bakal nemenin kalian di episode Majotal kali ini. Jadi jangan lupa stay tune terus sampai akhir ya. Harus dong, karena di episode kali ini kita tuh bakal dapat banyak banget informasi, wawasan, gak cuma bagi kita doang dan gestarnya nanti, tapi juga bagi penonton yang ngeliat sampai akhir, gitu kan. Nah, tapi sebelum kita mulai nih, Laras, gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Sih baik-baik aja ya, cuman emang cuaca akhir-akhir ini tuh panas aja gitu nggak sih? Kayak pagi sampai siang tuh panas banget. Sorenya tuh tiba-tiba hujan. Jadi itu bikin kita tuh batuk, pilek, cuman nggak apa-apa sih, kita masih Ya, bisa sih. beraktivitas kayak biasanya gitu. Iya. Kalau kamu sendiri gimana sih? Aku sebenarnya sih, aku juga ngerasa sama gitu loh, kayak ini nih kayak sekarang nih ya, itu panas banget. Kayak tadi aja aku berangkat tuh panas banget, walaupun aku tuh bahkan sampai megang kipas tuh gak kerasa anginnya. Terus juga, tapi nanti tiba-tiba kita misalnya kayak sore itu hujan deras yang petir. Ya semoga kita semua aman lah ya, amin. Tapi aku tuh juga akhir-akhir kemarin itu baru sembuh sakit flu karena cuacanya ini saking ekstrimnya. Jadi kayak apa ya, karena cuacanya ekstrim, jadi tuh aku nggak bisa adaptasi gitu loh. Terus jadi kayak tiba panas, tiba dingin, jadi aku kayak flu gitu. Tapi sekarang kamu udah sembuh gitu ya? Buktinya Sembuh. sekarang Bisa podcast di sini. Glad to hear that, Asya. Iya. Jadi kita ngumpul gini mau apa sih? Kita mau apa sih? Aduh ya. Nah, teman-teman semuanya, podcast kali ini itu nggak hanya podcast biasa, tapi kita mengundang gestar yang sangat apa ya, spesial ya, iya, yang bisa kita bicarain bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng di podcast kali ini gitu. Kira-kira tentang apa sih, Laras? Kita kasih clue dulu ya. Kosannya itu warna krem. Saya warna krem ya, ya itu kalau di sekolah kita ya. Iya. Iya. Kita kan kosannya warna Biru nih. tua. Kalau mereka nih warna krem. Warna krem. Dan teman-teman semuanya, ini kita langsung aja kasih tahu topiknya. Itu ngomongin tentang perbedaan MAN versus SMA. Kita nih ngomongin ini bukan karena sembarangan ya guys, karena ini mungkin nggak cuma kita doang, tapi mungkin teman-teman di luar sana kayak penasaran gak sih, teman-teman SMA penasaran madrasah tuh kayak apa sih isinya dan Karena jujur dulu aku nggak tahu loh MAN itu apa. oh, ya. Nah makanya nih bakal jadi informasi yang bagus juga kan, yang aku kasih tahu sebelumnya lah ya. Kita bakal jadi informasi yang bagus karena kita juga kayak anak-anak teman tuh bakal tahu kayak oh jadi gitu perbedaannya MAN sama SMA gitu ya, itu bisa membeda-bedakan gitu. Tapi ya tetap sama lah ya. Iya, sama lah ya. Ya sama. Sekolah gitu. Ya iya dong lah ya. Sama. Oke, Oke. nggak usah ngomong lagi, kita Langsung spill. Oke. kita kedatangan gestar dari Kirlider. Mungkin bisa perkenalan. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bagel Putra dari Kirliba, dan di Kirliba saya jadi divisi Humas. Dan juga saya ikut dalam organisasi perlombangan Sleman dan menjadi ketua Sleman. Kalau humas tuh ngapain aja sih dikir? Oh, mungkin untuk mencari tanda tangan ya, dan juga menjauhi pihak luar seperti itu. Karena di setiap event kan perlu Perlu izin gitu Iya. ya. Terus ya, dan perkenalkan
Oke, ini yang ikut anak pinter semua lah ya. Nah, terus ini Rara gimana nih kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah saya sehat. Mungkin kita juga tahu kalau cuaca lagi nggak baik, mungkin lagi sering hujan-hujannya. Saya Iya, juga kalau benar. mungkin seminggu ini saya full kehujanan pulangnya. Waduh. Bahkan sampai kemarin saya pulang malam kehujanan. Waduh. Nah, tapi itu tidak menghalangi untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, dan juga kita tetap bisa menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat. Kalau Mas Galang sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri ya sama kayak Kak Sirnya seperti ini, masih kehujanan gitu. Kalau pulang sore juga kehujanan, pulang juga kehujanan. Kalau mau nyari makan juga sulit. Kalau pas malam ya Iya, kehujanan bener sih. gitu kan. Bener-bener. Apalagi kalau rumah nggak ada itu jadi lapar. Tapi ya overall alhamdulillah baik. Masih oke. Masih oke. Belum kena flu. Jangan sampai, jangan Jangan sampai, ya udah. sampai. Jangan Jangan sampai. By the way, kalian ini kan dari Kirliba ya. Mungkin boleh di-spill dikit nih, Kirliba itu ngapain aja sih, organisasinya ada apa aja sih, program kerjanya, mungkin bisa di-spill dikit sama. Ya. Oke, jadi teman-teman, Kirliba itu adalah singkatan dari Karya Ilmiah Remaja Ulil Albab. Nah, organisasi ini itu untuk menampung aspirasi siswa dan untuk melatih skill menulis esai dari sisi sains, sosial, dan agama agar siswa-siswa itu dapat menulis lebih baik dan bisa menjadikan itu sebagai ajang prestasi. Nah, kalau menurut Mas Galang sendiri bagaimana, dan mungkin bisa dijelaskan propernya juga Mas Galang? Kalau menurut saya ya Kirliba itu sama ya, kayak tulis karya ilmiah remaja, dimana kita tulis karya ilmiah yang bisa someday jadi sesuatu yang berchanging atau yang mengubah dunia gitu. Amin. Amin. Dan untuk prokernya sendiri kita sudah melaksanakan beberapa proker ya. Yang paling besar itu adalah Ecom atau Essay Competition, dan yang satu lagi adalah Mesir, di mana kita akan liburan sekalian riset ya, seperti itu. Wow. Hiburan sekalian riset ya, ini sangat mendalami banget. Produktif banget ya, berarti nggak cuma liburan aja nih, tapi mereka Ada risetnya juga, biar ada maknanya gitu loh kalau liburan. Bisa. Oke. Nah, ini kan berhubungan nih, kita nih kayak undang teman-teman Mas Galang sama Mas Rani itu kita nih mau ngajak diskusi gitu loh untuk topik kita yang mana adalah perbedaan SMA sama MAN. Nah, menurut Mas Serni sama Mas Galang, terserah ya, nanti mau yang mana dulu. Buat kayak saya perbedaan MAN sama SMA dari segi apa ya, mungkin kurikulum. Bisa kurikulum sama pendekatan pendidikan nih yang paling utama. Menurut kalian tuh perbedaannya gimana? Oke, jadi aku dulu ya Mas Galang. Nah, jadi kalau kita tahu kan SMA dan MAN itu mungkin sama-sama negeri, tetapi di MAN itu memfokuskan juga kepada sisi agamanya. Nah, jadi untuk kurikulum sendiri tetap menjalankan kurikulum dari pemerintah, hanya ada perbedaan. Nah, kalau MAN sendiri itu lebih memfokuskan kepada kayak fikih yang membahas tentang mungkin aturan-aturan, terus ada akidah akhlak, Quran hadis, dan juga ada juga bagi teman-teman yang ingin berbahasa, ada juga bahasa Arab bagi yang mau. Nah, bahasa Arab ini nanti bisa buat kalian terus skill public speaking lah, bisa multi language. Tapi kan bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab, keren-keren apa lagi coba? Multilingual ya. Iya. Terus Tadi ya, apa lagi? kurikulum mungkin ada juga tambahan kayak apa namanya, kelas keagamaan gitu ya, program keagamaan di MAN itu sendiri yaitu PK. Itu bisa jadi tambahan lah gitu. Jadi tidak hanya di akademik doang, tapi juga ada di sisi keagamaan. Jadi tadi apa, balance ya? Iya. Ya, Yes, life balance ya Balance, jadinya. Kalau PK tuh emang kepanjangannya apa sih kalau boleh tahu? PK itu memiliki kepanjangan program keagamaan. Jadi walaupun kita madrasah negeri, tetapi kita tetap menyediakan pondok-pondok untuk anak yang masih ingin melanjutkan tafid atau lainnya. Jadi bahkan yang untuk yang anak reguler atau bukan PK itu juga ada pondoknya sendiri. Bagi anak-anak yang masih ingin melanjutkan pondok. Keren banget sih itu. Kayak jadi makin balance kan. Jadi kayak pendidikannya ada, agamanya ada, dan kalau misalnya asrama atau kayak PK itu kan berarti kan kayak hubungan silaturahmi
sendiri di Permana sebagai duta klaster 5 ya, yaitu perlindungan khusus. Dan di perlindungan khusus itu sendiri kita itu lebih ke fokus ke anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ABK ya, anak berkebutuhan khusus, dimana mereka kan masih banyak nih yang belum terpenuhi gitu haknya. Kayak bahkan sekarang di Jogja itu sendiri trotoar yang untuk orang buta ya, maaf ya, buta itu masih belum bisa mencukupi untuk mereka gitu. Ada yang copot lah, nggak tahu kemana lah gitu kan, iya, gitu jadi kan. ya kurang terawat lah. Iya, nah seperti itu kita juga sering datang ke sekolah yang SLB seperti itu untuk mengajak mereka main lah tidaknya gitu. Oke. Berarti menurutku nih emang untuk forum anak Sleman ya tadi. Iya. Nah itu berfungsi banget sih. Karena mereka itu kan bakal kayak ngeliatin fasilitas secara detail kan. Iya. Karena menurutku kayak gitu tuh penting banget. Iya nggak sih? Selain itu ada nggak sih, kalau kan perlindungan anak nih, ada selain itu nggak? Kayak misalnya Klaster iya, Oh, klaster selain lainnya itu gitu. ya. Ada klaster 1 itu klaster sipil, dimana kalau anak-anak sekarang tuh di Sleman itu sendiri masih banyak sekali anak yang belum memiliki apa ya namanya akte kelahiran gitu. Nah, klaster 1 ini bakalan jadi lini terdepan untuk mendapatkan akte tersebut. Terus klaster kedua itu saya lupa ya. Klaster kita next aja ya. Klaster 3. Kelas 3 itu kesehatan. Nah, kesehatan itu kan banyaknya juga yang belum terpenuhi di Sleman dan di Yogyakarta sendiri ya. Iya. Makanya itu klaster 3 ini berfokus pada kesehatan, mungkin ke puskesmas atau enggak apa namanya sosialisasi seperti itu. Nah, klaster 4 dan yang terakhir adalah klaster KSG gitu. Kalau saya sendiri tadi Ada OSN ya, kan tadi sempat di mention. Kalau boleh tahu, ini OSN-nya tuh apa sih dan kayak kegiatannya ngapain aja? Oke, jadi untuk OSN sendiri saya badan bidang kimia. Wow, kimia loh. Jadi di lingkungan madrasah ini mungkin termasuk ekstra mungkin karena kita selalu ada pelatihan seminggu 2 kali. Nah mungkin saya akan membagikan salah satu point of view-nya. Jadi itu mungkin banyak teman-teman berpikir kalau gimana itu mungkin OSN-nya nggak bisa jago karena pencampuran sama mapel agama. Iya. Tapi ternyata mindset itu salah. Karena waktu saya pengalaman udah pergi ke Bandung, tepatnya ITB, itu ternyata banyak banget anak-anak seniman juga. Jadi mungkin nggak cuma SMA doang yang bisa ikut olimpiade, Man juga bisa bersaing ya di nasional olimpiade. Bahkan banyak juga yang medalis yang dari MAN, nggak cuma dari SMA. Mungkin salah satu keuntungan juga di MAN itu ada lomba yang namanya KSM, kompetisi sains madrasah. Nah ini mirip sama OSN, cuman kita melihatnya dari sudut pandang keislaman. Oke. Ya, jadi itu tuh kalian bagi waktunya gimana sih? Nah, Kan iya. kan di mana tuh tadi kalian bilang ya kalau Banyak pelajaran banyak Iya. dari SMA biasa. Terus Tapi iya. kalian masih bisa ikut kayak forum anak, ikut OSN. OSN, terus tuh nggak pusing gitu loh ya. Apalagi ini tadi kan kita wakil ketua, ini humas kirliba lagi. Kalian gimana bagi waktunya gitu? gimana Mas Galang, Mas siapa dulu? Ya, kamu dulu aja. Kan biasanya mungkin kalau agak panjang saya minta maaf jadi itu kalau saya sendiri membagi waktunya jujur agak pusing karena memang benar-benar materi kimia itu kan berat banget. Iya, Harus benar. masuk belajar materi-materi sampai kuliah juga. Nah bahkan banyak banget operasi bumi yang saya sendiri juga kadang masih. Nah itu untuk membagi waktunya sendiri, saya lebih kayak belajarnya itu setelah semua tugas kelar itu saya baru belajar untuk kimia. Nah kan saya kan sudah ikut dari awal semester 1, jadi saya punya waktu sekitar beberapa bulan untuk prepare untuk menyiapkan OSN. Terus saya mungkin juga menyambi dari lomba-lomba dari universitas lain. Nah, tetapi dibalik itu kita juga tidak boleh lupa untuk beribadah. Masya Karena di sisi sains sendiri, sains itu secara tidak langsung juga memberikan kita bahwa kalau ibadah itu tetap penting. Jadi Nih, sains. ini nih bukti contoh anak madrasah ya. Aduh. Gak perlu diragukan lagi nih. Emang. Nah, buat Mas Galang gimana nih? Kalau saya sendiri memang itu ya, kalau seminggu itu bisa aja full terus semuanya itu memang nggak bisa bagi waktunya. Jadi mungkin untuk saya bagi waktu itu hanya pada malam hari gitu ya, setelah isya itu mungkin bagi waktu. Dan
Ya nggak banyak sih yang bisa saya share karena kan saya lebih ke lapangan ya, nggak kayak share ini kan lebih ke persiapan kalau saya langsung lakukan saja gitu. Oke. Iya, gitu. Jadi mungkin seperti itu. Dan kalau di lapangan sendiri kan di permainan juga banyak apa namanya lembaga lain gitu lah ya. Kita masih harus menghormati kan kita anak teman gitu lah ya. Masya Allah. Jelas. Oke. Untuk jalur masuknya tuh ada perbedaan nggak sih? Karena kan tadi madrasah mungkin ada jalur khusus yang cuma ada di MAN gitu. Iya. Dan nggak ada di SMA biasa. Kira-kira kayak ada perbedaannya itu enggak? Nah, untuk perbedaan sendiri tuh jelas ada. Karena kayak kita madrasah Oke. Nah, di situ ada yang namanya jalur tahfidz. Sesuai namanya tahfidz, jadi kan menghafal Al-Quran. Jadi teman-teman yang punya hafalan banyak itu juga bisa masuk lewat jalur tahfidz ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pernah mondok, terus hafal banyak juz, udah pernah tasmi, itu bisa banget kalau mau masuk karena ada jalur tahfidznya. Jadi mempermudah anak-anak yang sudah memiliki hafalan banyak. Mungkin kan beberapa pondok mungkin juga ada yang fokus tapi akademiknya saya baru masuk ini, cuman Mungkin belum seimbang. belum seimbang. Jadi mungkin bisa untuk anak-anak yang tahfidznya banyak mungkin bisa masuk. Nah, untuk yang lainnya gimana Mas Galang? Untuk yang lainnya seperti ada jalur-jalurnya itu undangan dan prestasi ya. Yang duanya tuh sebenarnya bobotnya tuh hampir sama, kayak undangan prestasi itu sama-sama mengunggulkan prestasinya seperti itu. Kalau saya sendiri itu maksudnya yang undangan. Nah di undangan itu saya masuk ke MAN itu dengan prestasi saya yang berhubungan sama Kirliba. Jadi emang berhubungan sama Kirliba sendiri. Ya jadi memang saya memang jalur, memang kayak Emang takdir gitu. takdir juga ini. Sudah kita sejati. Waduh. Kita sejati banget. Kita sampai mati lah. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Kan ini kita udah ngomongin banyak banget ya. Nah, tapi menurutku tuh salah satu yang paling penting adalah lingkungan belajar. Nah, menurut Mas Galang sama Mas Herna nih, antara kayak MAN sama SMA tuh lingkungan belajarnya terpengaruh sebegitunya kah atau gimana? Terutama juga kayak pergaulannya antar teman sesama gitu. Jadi walaupun kita anak MAN, tapi kita tetap kayak anak negeri karena kita juga negeri. Iya sih benar. Iya, makanya tapi kita tuh juga tetap harus ibadah. Bahkan harus sholat berjamaah, asar berjamaah. Nah itu juga kita juga harus ada kultum yang dari siswa. Nah itu pun juga untuk itu dari siswa itu juga ada urutannya khas pandangan. Ya nggak Mas Kali ya betul. Berarti ada jadwalin gitu ya. Jadi nggak cuma kelas 10 doang nih yang jadi drama gitu. Kelas 10, 11, Iya, rata-rata. Iya. Kalian pernah nih dapat kultum? Pernah. Pernah. Oke. Salah satu dari kalian kira-kira ada contoh nggak yang bawa kultum apa gitu? Kalau saya sendiri bawa kultum tentang itu ya, apa namanya? Pemanfaatan waktu luang. Masya Allah. Jadi Karena madrasah. Iya. karena waktu luangnya jangan dibuang-buang buat main game lah. Waduh, top ingat ibadah Iya, ya. sekali. Kalau buat ekstrakurikuler nih, berarti ada yang membedakan nggak sih atau ya Sama aja. Kalau menurut saya sendiri sih sama ya, karena kan sama-sama tadi benar kata Mas Yan tadi kan kita juga sama negeri gitu. Iya. Mesti ada OSIS, terus masih ada apa? PPS, Rogis, terus ada apa? PMR gitu lah. Mungkin yang membedakan ekstrakurikulernya itu lebih ke hadroh, terus ada Pusaka juga ada yang lebih fokus kepada agama gitu. Jadi kan memang madrasah aliyah, iya nggak juga gitu. Iya sih. Nggak main-main saya gitu kan. Kira-kira nih kayak Mas Galang atau Mas Herna itu tahu nggak kayak saya tadi ada mention hadroh kan? Kalau hadroh di MAN tuh kayak gimana gitu? Ngapain? tapi mungkin nggak tahu nggak sih. Iya, mereka lebih clear sih ya. Iya. Di luar kita ya. Ya, mungkin di luar
ada juga keunggulannya kayak anak mereka yang tahun kemarin itu ada juga dapat beasiswa Mesir. Nah, terus itu juga kita juga ada kemudahan untuk masuk beberapa universitas kayak UIN dan lain sebagainya. Nah, SNBP kemarin itu walaupun kita sekolah Islam itu tidak mengurangi kesempatan kita untuk masuk universitas impian. Contohnya kemarin yang masuk UGM itu cukup banyak. Oke. Gak menghalangi gitu ya. Iya. Fokus ke agama. Justru malah makin nambah gitu nilai agamanya. Mungkin Tuhan memberkati kita juga. Iya. Bukan mungkin sih, sudah Iya, pasti ya, iya, pasti. Oke. Ya, ini emang kita udah menggali informasi tuh dalam banget ya. Jadi ya, wow, kita dapat banyak banget informasi dari Mas Galang, Mas Erne tentang riba lah, tentang perbedaan SMA sama MAN dan dari berbagai perspektif. Terus ya, segala macam kita dapetin nggak sih di podcast ini? Makasih banget buat kalian yang udah luangin waktunya walaupun kita tahu ya. Iya, Sibuk. busy life gitu dari anak-anak Kirliba ini. Masya Allah. Sama-sama. Juga diberikan waktu untuk berbicara di sini itu juga alhamdulillah. Terima kasih sekali lah pokoknya ya. Kita juga mau minta maaf kalau misal kita ada Salah salah kata. atau kata-kata yang menyinggung. Secara sengaja atau tidak sengaja ya. Nah, ini sampai sini dulu nggak sih perbincangan kita bersama kakak-kakak ini. Kalian jangan lupa buat nonton episode-episode majelis selanjutnya karena episodenya bakal lebih seru. Seru dan lebih spesial lagi tentunya. Sama spesialnya dan sama-sama seru